Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan kami ingin melakukan wawancara nih tentang penyakit yang pernah dialami kakak. Nah, sebelum ke tahap wawancara, izin perkenalkan dengan kakak siapa, usianya berapa, jenis kelamin, terus pekerjaannya. Pekerjaan. Nama kakak? Kalau nama saya Nur Ainun Goisani Ritonga, saya berumur 21 tahun. Ya, terus apa? Jenis kelamin? Bisa dilihat saya sendiri perempuan. Pekerjaan? Saya mahasiswi di UINSU. Nah, pertanyaan itu tentang riwayat penyakit nih kak. Nah, pertanyaan pertama, penyakit apa saja yang pernah kakak alami? Kalau lebih seringnya sih kayak demam, sakit kepala, terus kalau selama ngekos nih kebanyakan lambung. Kayak nggak lambung sih, kayak penyakit GERD gitu. Nah, yang kedua itu, kapan pertama kali kakak mulai sakit nih? Kayaknya kalau mulai sakit tuh lebih seringnya tuh waktu udah ngekos sih, kayak di 2022. Nah, yang ketiga, menurut kakak apa penyebab sakit tersebut? Mungkin karena pola makan, terus lingkungannya kurang bersih, kayak pola makannya itu ya nggak terjaga gitulah. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mengenai proses pengobatan dan penyembuhan. Nah, yang pertama itu, upaya apa saja yang dilakukan untuk mengobati penyakit tersebut, Kak? Kalau penyakit demam sih saya lebih kayak nggak gimana-gimana, paling ke apotik beli obat. Lebih sering itu kalau demam paracetamol, kalau sakit kepala ya paling Bodrex. Udah gitu aja sih. Nah, yang kedua itu, apakah kakak berobat ke fasilitas kesehatan atau menggunakan pengobatan tradisional? Kalau berobat ke bidan gitu kayaknya jarang sih, kecuali kayak udah nggak kuat banget nih sakitnya baru berobat. Kalau tradisional ya udah kadang-kadang lah. Nah, yang ketiga itu, berapa lama proses pengobatan hingga kakak dinyatakan sembuh nih? Paling lama itu 1 minggu sih, paling lama. Nah, yang keempat itu, apakah ada perubahan pola hidup yang dilakukan selama proses penyembuhan? Ada. Ya, pertama itu ya menjaga pola makan, kayak lebih makan sayuran, terus nggak jajan sembarangan di luar lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mengenai pengalaman dan makna penyakit nih kak. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kakak saat mengalami sakit tersebut? Ya, gimana ya, awalnya yang nggak pernah sakit jadi sakit, ya otomatis kaget ya kayak kan, kaget jadi kayak kenapa ya, pasti mikir kenapa ya gitu. Salahnya di mana? Ya itu tadi, balik lagi ke kurang menjaga pola makan kita, terus tidurnya juga kurang. Nah itu yang menyebabkan kita kayak sakit lah. Jadi kakak kayak merasa takut sama cemas gitu. Nah, betul. Nah, yang kedua itu, menurut kakak, apa makna sakit dalam kehidupan manusia? Kan ada tuh kayak kata orang, kayak kalau kita merasa sakit, dosa kita sedang diampuni gitu sama Allah gitu. Kalau itu sih saya kurang tahu ya, karena itu masuknya ke Islam ya. Kalau ya saya bukan dokter sih sebenarnya. Jadi menurut saya kayak makna sakit itu kayaknya gimana ya? Intinya sakit itu harus dihindari sih, karena sakit itu sangat-sangat tidak enak. Apalagi kita kayak lagi kuliah kita sakit, pasti aktivitas kita berkurang. Kayak dari penjelasan dosen pun kita pasti kelewatan. Ada juga temen yang kayak minta kasih tahu tapi dia nggak mau tahu. Nah, minimnya informasi gitu. Jadi kok kita sakit, ada baiknya kita ya jaga kesehatan lah. Nah, yang ketiga itu, apakah sakit tersebut mengubah cara pandang kakak terhadap kesehatan? Bisa dibilang iya. Ya. Nah, yang keempat itu, nilai atau pelajaran hidup apa yang kakak dapat setelah sakit atau setelah sembuh? Aduh, kalau nilai pelajaran sih, pelajaran yang bisa diambil itu intinya pola makan teratur, istirahat yang tepat, terus
Apalagi ya, intinya kayak memperbaiki gizi lah istilahnya ya kan. Jangan kayak telat-telat makan, udah jam segini, bentar lagi lah. Nah itulah yang nggak boleh sebenarnya. Apalagi kita anak kos kan. Iya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah, Gitu. pertanyaan selanjutnya itu mengenai hubungan penyakit dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan pertama, menurut kakak nih, seberapa penting menjaga kesehatan dalam kehidupan? Kalau dibilang sangat penting sih, penting banget ya. Karena kayak kalau kita sakit itu intinya tuh kita nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi berbuat banyak. Kayak mau beli apapun, misal keluar, pasti tuh sakit kepala lah, sakit kening lah. Nah, pergerakan kita itu terbatas. Nah, makanya kesehatan itu sangat penting gitu. Nah, yang kedua, apakah pengalaman sakit membuat kakak lebih menghargai tubuh dan waktu? Ya, bisa dibilang iya. Tapi kadang ya gitulah ya. Sebagai anak kos kan. Ya. Nah, yang ketiga itu, bagaimana peran pikiran positif dan keyakinan dalam proses penyembuhan? Itu tergantung sih sebenarnya. Kayak misalnya lagi sakit nih, mikirnya negatif. Apa mungkin aku bakal sembuh? Apa mungkin aku nggak sembuh? Kayak misalnya orang-orang di rumah sakit itu kan. Nah, mereka tuh selalu berpikir positif. Kayak orang tuanya pasti nyemangatin gitu kan. Kayak, kau pasti sembuh. Nah, ngasih hal-hal positif biar kayak semangatnya itu bangkit untuk sembuh. Kayak, aku harus sembuh gitu. Jadi aku kayak mulai gerak lah, entah melakukan aktivitas walaupun sekecil, entah jalan-jalan di lorong-lorong kos atau apa gitu. Yang penting dia positif lah pikirannya untuk sembuh gitu. Nah, terakhir itu, apa pesan kakak nih kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit? Kalau untuk masyarakat sih mungkin lingkungannya ya, kayak buang sampah. Nah, apalagi sekarang tuh musim hujan, sampah tuh di mana-mana. Got-got itu kan pasti banyak sampahnya kan. Nah, disitulah mulai ada jentik-jentik. Mungkin dari situ mulai dijagalah untuk kesehatan kita. Nah, dan juga apa harapan kakak terkait kesehatan di masa depan? Harapan sih mungkin untuk gimana nih? Indonesia kah atau sekitaran sini aja kah? Untuk atau sekitaran kakak itu? mungkin kayak apa ya, harapannya pasti jauh lebih baik sih dari sekarang gitu ya. Mungkin kalau itu mungkin urusan kepala desanya kali ya. Terima kasih atas Udah. waktunya kak. Oke.